Pernah nggak sih lo ngerasa aneh? Kenapa tiap beberapa tahun sekali, bau ketupat sama bau kue keranjang itu kayak ketemuan di kalender kita? Maksud gue, lo lagi siap-siap mudik lebaran. Tahu-tahu tetangga lo yang Tionghoa juga lagi sibuk siapin angpau dan lampion. Dua perayaan raksasa yang secara tradisi dan keyakinan itu beda banget. Tapi kok ya sering mampir di waktu yang hampir barengan? Ini bukan kebetulan yang cuma numpang lewat. Ini adalah sebuah tabrakan kosmik yang elegan. Sebuah rahasia kalender kuno yang tersembunyi di balik perputaran bulan dan matahari. Dan fakta-fakta di sini akan bongkar kenapa momen Imlek dan momen puasa itu punya jadwal kencan yang gak terduga. Dan apa kode rahasia di balik penentuan waktunya. Ini bukan sekedar jadwal libur kantor yang bentrok loh. Ini adalah refleksi dari perjuangan peradaban manusia untuk menaklukkan waktu. Coba lo bayangin, Indonesia, negara yang secara resmi pakai kalender Masehi alias kalender Gregorian, tapi di saat yang sama, kita punya dua pilar budaya dan agama yang geraknya diatur oleh dua jenis kalender yang beda prinsip. Yang satu, puasa, bergerak maju terus tanpa ampun. Yang satu lagi, Imlek, kayaknya nongkrong aja di awal tahun. Kenapa bisa begitu? Untuk ngerti ini, kita harus lupain sejenak kalender yang nempel di dinding dapur lo. Kita harus masuk ke konsep dasar penentuan waktu yang udah ribuan tahun jadi rebutan para ilmuwan dan ulama. Kenapa hal ini penting? Karena dampaknya bukan cuma soal liburan. Dampaknya itu meluas ke urusan ekonomi, logistik, sampai dinamika sosial kita. Ketika dua liburan besar ini bertemu, jalanan macetnya double, harga tiket pesawat naiknya gila-gilaan, dan dapur rumah tangga kita mendadak harus mengakomodir dua jenis masakan yang berbeda dalam waktu berdekatan. Ini adalah fenomena unik Indonesia yang jarang ada di negara lain, dan rahasia ini cuma bisa lo mengerti kalau lo paham tiga sistem penanggalan yang bekerja di belakang layar. Sistem matahari, sistem bulan murni, dan sistem campuran. Lo siap buat masuk ke lubang kelinci ini? Karena faktanya, rahasia ini lebih keren dari film Interstellar yang lo tonton. Ini adalah drama waktu nyata. Oke, mari kita mulai dari yang paling gampang terlihat, yaitu perayaan agama Islam, khususnya Ramadan dan Lebaran. Lo harus tahu, kalender yang dipakai untuk menentukan kapan kita mulai puasa, itu bukan kalender yang lo pakai buat nulis tanggal meeting. Itu namanya kalender Hijriyah, atau orang sering sebut kalender Komariah. Dan ini adalah sistem penanggalan yang paling jujur, paling pure ngikutin gerak bulan. Ini kalender yang nggak peduli sama musim atau panen. Dia cuma nurutin siklus bulan dari sabit ke purnama, terus balik lagi ke sabit. Nah, ini nih poin krusialnya. Kalender Hijriyah itu punya 354 hari. Cuma 354 hari loh. Beda jauh sama kalender Masehi yang kita kenal, yang punya 365 atau 366 hari. Perhatikan selisihnya. Ada 11 hari yang hilang setiap tahunnya. Analogi warung kopinya begini. Anggap aja, kalender Masehi itu punya 365 pelayan yang bekerja setiap tahun. Sementara kalender Hijriyah cuma punya 354 pelayan. Setiap tahun berlalu, kalender Hijriyah selalu ketinggalan 11 pelayan di belakang kalender Masehi. Efeknya adalah, tanggal-tanggal penting di kalender Hijriyah, kayak 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, itu pasti maju 11 hari lebih awal di kalender Masehi tahun berikutnya. Kalau Ramadan tahun ini jatuh di bulan Maret, maka tahun depan dia akan jatuh sekitar pertengahan Februari. Terus begitu, maju, 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 sampai siklusnya kembali ke titik awal. Ini nih yang disebut rotasi Ramadan. Dalam periode sekitar 33 tahun kalender Masehi, Ramadan itu akan melalui semua musim, dari panas ke dingin, dari musim semi ke musim gugur. Pernah dengar cerita kalau di negara 4 musim, puasa di musim panas itu bisa sampai 18 jam? Itu karena kalender Hijriyah nggak peduli sama matahari. Dia cuma nurut sama bulan. Ini adalah keunikan yang sering dilupakan. Kalender Hijriyah adalah kalender yang bergerak, dinamis, seolah-olah dia sedang menjelajahi seluruh spektrum waktu yang ada. Dia nggak pernah nongkrong lama-lama di satu titik Masehi. Pergerakan 11 hari ini adalah keadilan kosmik. Dia memastikan bahwa perjuangan puasa itu terdistribusi secara merata di antara waktu-waktu yang berbeda di kalender Masehi. Nah, sekarang lo pegang fakta ini kuat-kuat. Karena di chapter selanjutnya, kita akan bandingin sama kalender Imlek yang seolah-olah anti bergerak. Dia maunya tetap nongkrong di situ-situ aja. Dan justru perbedaan karakter inilah yang bikin mereka sering ketemu dan sering bentrok di kalender liburan kita. Kalau lo bayangin waktu itu sebagai sebuah lintasan balap,
Kalender Hijriah ini adalah mobil balap yang ngebut tapi jalurnya muter. Sementara kalender Imlek itu semacam pos pemeriksaan yang nggak pernah pindah. Dan setiap 33 tahun sekali, mobil balap itu pasti nabrak pos pemeriksaan tadi. Ini adalah intisari dari kenapa Imlek dan puasa sering ketemu. Tapi untuk tahu gimana cara Imlek bisa tetap di situ, kita harus bongkar rahasia kalendernya. Nah, sekarang kita pindah ke Imlek, alias Tahun Baru Cina. Banyak orang awam mikir, Imlek kan sama-sama ngikutin bulan, harusnya gerak juga kayak puasa dong. Ini kesalahan fatal loh. Justru disinilah letak otak jenius dari peradaban Cina kuno dalam merancang penanggalan. Imlek itu pakai kalender lunisolar, bukan lunar murni. Lunisolar atau campuran bulan dan matahari. Kalau kalender Hijriah itu fanatik sama bulan, kalender Cina itu pragmatis. Dia butuh dua-duanya. Kenapa butuh dua-duanya? Karena kalender Cina nggak cuma dipakai buat ibadah, tapi yang paling penting dipakai buat pertanian. Buat nentuin kapan harus tanam, kapan harus panen. Pertanian itu tergantung banget sama musim, dan musim itu diatur sama matahari. Maka dari itu, peradaban Cina kuno menemukan solusi mind-blowing yang bikin kalender mereka stabil dan anti geser. Namanya adalah bulan kabisat. Ingat tadi kita bahas kalau kalender lunar itu kehilangan 11 hari setiap tahun dari kalender solar? Nah, kalender Cina ini sadar banget sama defisit 11 hari itu. Daripada geser terus, mereka punya jurus rahasia. Secara teknis, mereka nggak cuma nambahin 1 hari kayak di kalender Masehi, tapi mereka nambahin 1 bulan penuh. Mereka nambahin bulan kabisat ini sekitar 7 kali dalam setiap periode 19 tahun. Ini adalah siklus yang sangat cerdas, yang disebut siklus metonik. Dengan nambahin 1 bulan ekstra ini, defisit 11 hari per tahun itu langsung ditutup, dan kalender Imlek langsung kembali ke jalur matahari. Inilah rahasia kenapa Imlek itu selalu jatuh di rentang waktu yang sama di kalender Masehi, antara tanggal 21 Januari sampai 20 Februari. Dia nggak pernah geser jauh kayak Ramadan. Dia kayak satpam waktu yang selalu standby di posnya. Setelah kita tahu bahwa kalender Hijriah itu bergerak 11 hari lebih cepat dari Masehi, dan kalender Imlek itu dipaksa stabil oleh bulan kabisat, sekarang kita lihat gimana matematika ini bekerja sampai mereka akhirnya ketemu. Kita udah bahas tadi, kalender Hijriah akan mengulang siklusnya di kalender Masehi setiap 33 tahun sekali. Ini adalah siklus lunar Islam yang sederhana. 33 tahun matahari sama dengan 34 tahun bulan. Sekarang kita lihat kalender Imlek. Kalender lunisolar ini punya siklus pemulihan yang lebih pendek, yaitu 19 tahun. Nah, kalau lo punya 2 siklus, 33 tahun dan 19 tahun, yang bergerak dalam satu lini masa Masehi, kapan mereka akan berdekatan? Anggap aja lo punya 2 alarm. Alarm pertama bunyi setiap 33 menit. Alarm kedua bunyi setiap 19 menit. Kapan mereka akan bunyi bareng lagi? Jawabannya adalah, lo harus cari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 33 dan 19. Karena 33 dan 19 adalah bilangan prima, KPK-nya adalah 33 dikali 19, yaitu 627 tahun. Tapi, mereka hanya perlu berdekatan di bulan yang sama. Dan inilah intriknya. Karena Ramadan itu bergerak mundur 11 hari per tahun, dia akan cepat banget mendekati jendela Imlek. Sekali Ramadan melewati Imlek, dia akan terus bergerak mundur dan baru ketemu lagi sekitar 33 tahun kemudian. Bagian yang paling menarik dari analisis ini adalah efek domino ketika mereka berdekatan. Ketika Imlek dan puasa berdekatan, itu bukan hanya tentang liburan. Itu adalah perubahan total dalam dinamika sosial dan ekonomi di Indonesia. Kita udah bahas matematika langitnya, sekarang mari kita turun ke bumi. Ke warung kopi tempat lo biasa nongkrong dan lihat dampak nyatanya. Apa sih yang terjadi kalau 2 perayaan sebesar Imlek dan puasa selebaran itu bertemu dalam jarak waktu yang sempit? Faktanya, ini bukan cuma PR buat HRD kantor lo, tapi ini PR nasional yang melibatkan logistik, ekonomi, dan bahkan kesehatan mental. Pertama, ekonomi digeber 2 kali lipat. Bayangin, biasanya lonjakan permintaan akan barang konsumsi, transportasi, dan uang tunai itu terbagi rata di sepanjang tahun. Tapi ketika Imlek dan Lebaran datang berdekatan, permintaan ini jadi double loading. Harga-harga barang kebutuhan pokok bisa langsung meroket karena pedagang tahu permintaan akan gila-gilaan. Misalnya daging ayam dan gula. Permintaan Imlek akan didominasi oleh perayaan makanan khas mereka,
Lalu seminggu kemudian, permintaan lebaran yang didominasi oleh ketupat dan opor akan memukul lagi. Kedua, drama mudik dan cuti bersama. Imlek punya tradisi pulang kampung, walaupun nggak sebesar mudik lebaran. Tapi ketika mereka berdekatan, lo akan lihat tabrakan di bandara dan stasiun kereta. Tiket pesawat jadi barang langka dan harganya bisa naik sampai 5 kali lipat. Perusahaan harus nentuin cuti bersama Imlek dulu atau langsung digabung sama cuti lebaran. Ini juga menciptakan kebingungan di jalanan, di mana arus balik dari satu perayaan langsung disambut oleh arus mudik dari perayaan berikutnya. Jalanan tol kita seolah nggak diberi napas sama sekali. Ketiga, sensitivitas sosial dan harmoni. Ini bagian yang paling keren. Di Indonesia, pertemuan ini justru jadi momen indah untuk menunjukkan toleransi. Bayangin, lo lagi sibuk siapin ketupat di dapur, di saat yang sama tetangga lo lagi siapin lampion. Lo lagi dengerin takbiran, tetangga lo lagi nyalain petasan Imlek. Ini adalah koeksistensi yang unik. Di momen ini, kita dipaksa untuk saling mengerti jadwal masing-masing. Ini adalah pelajaran yang menunjukkan bahwa peradaban dan keyakinan, meskipun diatur oleh sistem waktu yang berbeda, pada akhirnya harus hidup berdampingan di bawah satu atap, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan semua ini berawal dari penemuan kuno tentang bagaimana cara menghitung hari di langit. Pelajaran terbesar dari fenomena ini adalah tentang filosofi waktu itu sendiri. Kalender Hijriah mengajarkan kita tentang kesetaraan perjuangan, sementara kalender Imlek dengan sistem lunisolarnya mengajarkan kita tentang kebutuhan adaptasi dan keteraturan. Ketika dua filosofi waktu ini bertemu di Indonesia, kita menyaksikan sebuah drama besar. Di masa depan, pergerakan ini akan terus berlanjut. Lo akan melihat momen di mana Imlek dan puasa berdekatan, lalu mereka akan berjarak lagi. Puasa akan masuk ke bulan-bulan akhir tahun, dan kemudian perlahan-lahan kembali mendekati Imlek. Lo sekarang tahu rahasia di balik layar. Lo lagi melihat sebuah siklus metonik dan siklus hijriah yang sedang bersalaman. Lo sedang menyaksikan hasil karya ribuan tahun ilmu astronomi kuno yang kini berdampak langsung pada dompet dan jadwal liburan lo. Nah, itu dia fakta unik di balik tabrakan kosmik antara puasa dan Imlek. Sekarang lo udah punya amunisi buat ngobrol keren di warung kopi. Menurut lo, momen paling seru kapan Imlek dan puasa pernah ketemu bareng? Coba lo cek kalender lama lo dan komen di bawah. Jangan lupa, kalau lo suka sama fakta-fakta mind-blowing kayak gini, langsung aja pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di Faktanya Fakta, kita nggak cuma ngasih informasi, kita bongkar rahasia alam semesta yang tersembunyi. Sampai ketemu di fakta berikutnya loh.